Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang Pak Guru. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya walaupun sore hari. Untuk sore hari ini kita akan bertemu lagi dengan Pak Faiz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertemuan kali ini kita akan ketemu dengan bab baru. Bab apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang sudah belajar? Ayo berwudu. Ya, bab 6. Ayo berwudu. Betul, Mas Yasin berarti belajar ini. Ya, sebelum iya. Bab 6 itu kita akan belajar berarti KD 3.9 yaitu memahami doa sebelum dan sesudah waktu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu agar pembelajaran kita mendapatkan ridho dari Allah dan tentunya yang paling utama yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Berdoa sebelum kita masuk ke pembelajaran, mau tahu nggak apa yang akan kita pelajari? Nah, dalam pembelajaran ini nanti kita akan belajar sehingga anak-anak nanti akan bisa atau terbiasa berdoa sebelum wudhu, kemudian terbiasa berdoa setelah wudhu, kemudian bisa menyebutkan syarat-syaratnya wudhu, kemudian bisa menyebutkan rukun wudhu, menyebutkan sunnah wudhu, menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu, dan yang terakhir kalian nanti bisa praktek wudhu dengan baik. Bisa ya? Banyak sekali Pak Guru. Iya. Ini materi yang lumayan panjang. Nah, kita akan sambil bermain, insya Allah nanti kita tidak terlalu lama. Bermain. Sebelum ke pelajaran di absen dulu. Ini masuk semua apa enggak sih? Arif, hadir enggak? Hadir, Pak. Hasan, Pak Guru. SK hadir. Hadir Pak Guru. Hasan lagi hitan Pak Guru. Gak masuk. Iya. Aku enggak kasih undangan ya. Berarti nggak usah undangan Pak. Oh iya betul. Nah, supaya semangat kita pakai tepuk semangat. Tadi di pelajaran kelas sebelah Putri kayaknya juga pakai tepuk semangat. Pak Guru juga tidak boleh kalah. Yuk kita kelas ini juga harus semangat. Nah, bisa lihat ya itu tepuk semangat. Contohkan dulu. Rok guru, rok. Rok. Allahu Akbar gitu. Bisa? Iya. Bisa Pak Guru. Kita praktekkan. Semangat. Semangat. Pokoknya walaupun sore hari tetap semangat. Iya. Ada yang sudah tahu tata cara wudhu belum? Belum, Pak. Belum, Pak Guru. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita ke bahas lebih lanjut, lebih luas, diketahui dulu wudhu itu apa sih? Coba Yasin baca dulu wudhu, bisa baca enggak? Kayaknya bisa Pak Guru, tapi masih dieja ya Pak Guru. Ya nanti dibantu, nggak apa-apa. Yeah. Wudhu adalah
merupakan suatu cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melakukan sholat dan ibadah lainnya dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Bagus. Stop ini Yasin. Tepuk tangan untuk Mas Yasin. Walaupun masih diajar dia berani tuh. Wudhu adalah suatu cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melakukan sholat dan ibadah lainnya dengan syarat apapun yang telah ditentukan. Saya, jadi ini adalah sebuah cara. Iya. Nah, kita masuk ke rukun wudhu. Rukun wudhu sih apa ya, Mbak SK? Coba Mbak SK ada nggak? Ada Pak Guru. Ya, coba. Rukun baca apa Pak Guru? Nah, Rukun itu yang harus dikerjakan Pak Guru, nggak boleh ditinggal. pinter ya. Kalau ditinggal nangis. Kalau ditinggal nangis, nggak dikasih permen sih ya. Ya, rukun itu adalah bagian dari wudhu, betul, dari SK tadi. Jadi nggak boleh, harus dilakukan, nggak boleh ditinggal. Nah, apa saja sih yang jadi bagian atau rukun wudhu itu? Yang pertama, Hasan. Itu ada rukun wudhu yang pertama apa? Niat Pak Guru. Oh, niat. Jelas ya, kelihatan nggak? Ya kelihatan. Nah, niat ya. Niat wudhu maksudnya dilakukan di dalam hati ya, jangan diucapkan saja, tapi hatinya yang paling harus ada di dalam hati, harus rentek. Yaitu dilakukannya pada waktu membasuh rukun yang pertama yang berupa gerakan, yaitu membasuh muka. Biasanya niat itu kalau dibantu dengan dilafalkan, itu niatnya seperti ini. Bisa dilihat itu. Nawaitul wudhu. Ada yang bisa? Ya, Yusma coba. Niat wudhu. Dibantu Tursino, ada nggak? Bisa Pak, bisa Pak, maaf Pak. Ya, Ulangi ya Pak. ya Yusma kecil tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul akhiril hadasil ashori Ta'ala. Ya, pinter ini dua-duanya. Ya, kita bareng-bareng supaya yang lain juga bisa semuanya. Ini memang ada perbedaan. Maksudnya lerofil hadasil asmil asuri, ada ukilnya, boleh nggak ada. Coba yang ini yang nggak usah ada ukilnya biar sama. Bisa semuanya pinter-pinter ini. Oke, kita lanjutkan. Oh, itu. Nih yang kedua. Coba Lucy, ada nggak? Ngapa ngantuk? Enggak ada Pak Guru. Nah. Yang kedua. Yang kedua, membasuh seluruh muka dengan sempurna. Ya, muka kamu yang mana? Ya, karena muka kadang-kadang pas guru lihat ada yang wudhunya cuma kayak gitu. Jadi harus tahu Dandan ya Pak Guru, ini dandan. Iya. Mukanya ada berapa Pak Guru? Apa?
Tanya betul. Nggak jelas. Ada berapa katanya dia? Oh, itu nggak jelas ya. Mukanya ada berapa katanya Pak Guru? Ya kalau di wayang kan ada dasar muka ya. Kalau ini kan Yang penting jangan cari muka deh Pak Guru. ya maksudnya begini, harus tahu batasan membasuh muka itu dari mana ke mana. Karena kan hanya cuma depannya saja. Dan juga air yang baru untuk membasuh muka jangan sampai melekat lagi ke tangan, karena itu menjadi mustahil. Jadi nanti wudhunya nggak sah. Nah, batasan muka itu yang harus basah. Kalau di atas itu tempat tumbuhnya rambut. Kalau yang samping itu telinga. Kalau yang bawah punya jenggot, ini Pak Guru udah dicukur ini. Kalau punya jenggotnya banyak kayak kasan itu harus dibasahi. Masa sudah jenggotnya Pak Guru? Oh, udah enggak? Kemarin kita lihatnya jenggotnya panjang. Ya, itu harus dibasahi semua. Sunahnya 3 kali. Kalau misalkan 1 kali itu sudah rata seluruh muka, maka boleh. Jadi di 3 kali kan untuk sunahan, dan juga mungkin menyempurnakan belum merata satu muka sempurna. Lanjut. Yang ketiga rukun wudhu apalagi? Coba Surya. Jangan dengar sendiri di belakang. Membasuh kedua. Ya, membasuh kedua tangan sampai sikut boleh. Sikut boleh, ini ada istilah. Ada yang merujuk siku, ada yang sikutnya yang itu harus basah semuanya, tidak boleh kering. Kadang-kadang kan ada yang cuma yang perempuan ini kalau beli baju jangan yang fashion ininya, nggak bisa naik ke atas. Ikutnya nanti kalau wudhu jadinya nggak pas. Terus kalau misalkan sudah kadung, misalkan punya baju itu terus pergi-pergi terus wudhu di luar gimana? Ya caranya gimana? Coba ada yang tahu? Masuk kamar mandi. Oh, bisa di kamar mandi, jangan cepat di umum. Itu menjadi aurat bagi para misalkan Guru, tapi kan masih SD nggak apa-apa. ya SD juga latihan, jadi jangan kalau sudah gede kan nanti banyak ini ABG tua yang bajunya anaknya dipakai sampai kadang-kadang banyak hal yang diperlihatkan kecilan. Ya. Kalau yang ada bikinnya boleh. Kalau apa? Nggak jelas ya. Ada suara anak-anak. Ya ulangi Surya. Kalau wudhunya di kamar mandi yang ada wudhunya boleh apa tidak Guru? Oh iya, makruh sebetulnya. Tapi kalau tadi misalkan kok karena apa namanya bajunya ketat atau nggak bisa naik ke atas, sikutnya jadi nggak apa-apa. Kok di kamar mandi boleh, tapi ya tadi makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan itu pahala, kalau dilakukan nggak apa-apa. Kadang-kadang nah kalau kepaksanya ya berarti dibasahin ini biar sikutnya tetap basah, karena itu wajib dan rukun ya. Lanjut yang keempat, rukun wudhu yang keempat, mari
Mengusap sebagian kepala. Ya, ini ada perbedaan juga. Mengusap sebagian kepala, ada yang setiga kepala, ada yang minimal 3 rambut, ada yang lebih baiknya seluruh. Guru itu Hasan mainan speaker tuh Pak Guru. Oh, pagi begitu Hasan. Coba Ini Hasan. Pak. Ini yang selanjutnya, Pak Guru mau tanya dulu sebelum lanjut. Bedanya membasuh dengan mengusap apa, San? Itu Pak, kata bapak saya dulu itu kalau membasuh airnya sampai mengalir. Kalau mengusap nggak harus, cukup tangan basah diusap saja, begitu Pak. Wah, pinter ini. Jadi belajar itu tidak harus di sekolah ya, itu dari bapaknya pinter berarti. Apa? Bapaknya Hasan guru ya? Apa kiai mungkin? Ya, kita lanjut. Betul. Jadi kalau mengusap itu yang penting basah diusapkan, kalau basah harus dialirkan airnya. Jadi kalau bedanya itu. Terus lanjut. Yang kelima, rukun wudhu yang selanjutnya. Uli, ada nggak uli? Ada Pak. Ya. Ya, rukun wudhu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, betul. Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu yang mana coba? Betul, lutut ya. Yang takut sandal. Iya. Kalau dipakein sepatu itu ketutup, kalau yang sepatu agatina itu yang batasan wudhu itu artinya. Bukan, kadang-kadang kan ada yang sampai lutut itu, bukan, tapi mata kaki itu contoh, betul. Lanjutnya yang keenam itu coba Tri, rukun wudhu yang keenam apa? Sinyalnya hilang lagi apa ya? Coba dibantu sama Yasin. Kenapa? Tertib. Oh, tertib Yusma. Jadi tertib, maksudnya tertib apa? Urut, Guru. Ya, urut, nggak boleh mendahulukan yang belum urutannya. Misalkan karena wudhu kakinya dulu, terus muka, tangan, nggak urut, nggak boleh. Itu harus urut. Jadi sampai sini rukun wudhu ada berapa tadi ya? Nah, Guru. Niat. Iya. Membasuh luka. Terus 3. Membasuh tangan sampai siku. Sampai siku. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala, betul. Terus yang kelima, Membasuh kedua kaki sampai mata kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib. hafal ya. Itu yang kalau wudhu tidak boleh dilakukan. Sekarang yang ada tambahannya yaitu ada yang sunah wudhu. Nah, Pak Guru bacakan. Jadi kalau wudhu disunahkan membaca basmalah, terus mencuci kedua telapak tangan, terus sunah, terus berkumur 3 kali. Nah, ini yang bisa dilakukan kalau puasa. Ini sunah ini enggak dilakukan, enggak apa-apa. Misalkan takut lagi wudhu kayak Hasan, pura-puranya wudhu ternyata minum air, puasanya batal apa enggak?
supaya tidak. Nah, nggak usah kumur-kumur nggak apa-apa. Ini karena sunnah. Tapi kalau sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak dosa dan tidak dapat apa-apa. Jadi mending dilakukan. Tapi kalau lagi puasa nggak dilakukan nggak apa-apa. Terus yang keempat, membersihkan lubang hidung, padunya, mengusap telinga bersamaan, dahulukan anggota sebelah kanan daripada anggota kiri dan membaca doa setelah Itu. lanjut. Nah, ini doa setelah wudhu ini. Ada yang tahu? Sudah hafal semua ya? Ya, kita baca bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lah. Wa rasuluh. Ja'alna min ibadika sholihin. Amin. Amin. Hafal udah pintar semua nih, berarti ngajinya pintar. Nah, yang tidak kalah penting ini yaitu yang membatalkan wudhu. Nah, ini jangan sampai sudah batal tidak tahu karena nggak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan dan dubur itu jalan belakang. Kalau yang biasanya untuk kubul itu biasanya tipis, itu namanya kubul. Nah, kalau dubur biasanya kentut, BAB itu yang dubur. Paham ya ini? Nah, terus yang kedua, hilang akal karena pingsan. Pak Guru, mohon izin ke belakang Pak Guru. Ya, monggo. Nah, lari-lari mau jatuh. Terus yang kedua, hilang akal karena mabuk, bukan mabuk karena di kendaraan ya. Yasin kalau naik bis biasanya mabuk, nah itu bukan itu. Tapi Itu mabuk darat, Guru. Ya, mabuk darat. Ini yang dimaksud mabuk minum minuman keras, terus jadi tidak ingat, itu namanya mabuk yang itu maksudnya. Terus gila. Terus yang selanjutnya penyakit ayan atau epilepsi. Yang ketiga, tidur nyenyak, maksudnya tidur yang tidak menetapkan bokongnya. Kan ada kalau tidur sambil sila rapat bokongnya itu enggak apa-apa asal tidak miring, itu wudhunya enggak apa-apa. Dan yang keempat, menyentuh alat kelamin baik yaitu kubul atau menyentuh dubur secara langsung tanpa penghalang, baik kain atau benda apa. Kalau langsung dengan kulit maka menjadi batal. Ada lagi sebetulnya ini Pak Guru lupa nggak tulis, yaitu bersentuhan kulit yang laki-laki dan perempuan tapi bukan mahrim. Dan itu akan membatalkan sampai sini paham semua ya? Pak Guru, kalau makan batal enggak Pak? Nah, kalau makan itu tidak batal karena itu bukan termasuk yang membatalkan wudhu, hanya makruh. Karena ketika makan ada sisa-sisa makanan nanti kalau lagi sholat keluar. Jadi kalau lagi sholat sisa makanannya ditelan itu menjadi batal itu malah buat sholatnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau minum, Pak Guru, batal apa enggak kalau minum? Minum kalau lagi sholat ya nggak boleh. Kalau lagi minum itu tidak membatalkan wudhu. Ada lagi? Kalau sholat lihat cicak lari, batal apa enggak Pak Guru?
Yang lari cicaknya apa? Yasin. Kalau lihat cicak Yasin terus lari ngejar cicak ya lari sholat. Tapi kalau cicaknya yang lari ya ada apa-apa lihat. Cicaknya dipelintang-pelintang Pak Yasin. Ya, ada lagi. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Tidak ada Pak Guru. Tidak ada Pak Guru. Akhiri, belum diakhiri. Kita apa namanya? Kita tes dulu. Kira-kira sudah paham namanya Pak Guru dengan materi. Rukun tujuan apa tadi? Nah, Terus yang membatalkan wudhu tadi apa saja? Dua saja coba. Tidurnya. Ya, kayaknya sudah kalau semuanya ya. Oh ya, sudah betah ini, makanya supaya betah, coba tetap semangat lagi biar semangat, coba tepuk semangat, tepuk semangat, prok prok prok, Akbar. semangat, nanti ya. Dan ini Pak Guru kasih tugas mengerjakan dibuat kelompok ya, masing-masing kelompok berarti 5-5, kalau enggak bagiannya 4. Silakan nanti pilih mengerjakan 2 soal saja nggak apa-apa nanti. Soal ini dikerjakan di rumah saja sebagai PR ya. Ini bisa dikerjakan lewat HP, bisa lewat link ini di bawah itu. Nah itu nanti dikerjakan. Ya Pak Guru. Nah, besok atau minggu depan kalau pakai HP bisa langsung nanti di rumah ya, bisa langsung dikirim. Nanti pakai koreksi di rumah. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran sore hari ini. Cukupkan, mari doa bersama. Kita surat Al-Asr bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dadi. Ya, selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.